sebelum masuk ya kepada tatawur ulumul Quran, kita bertanya dulu bagaimana atau kapan ya munculnya ilmu Al-Qur'anul Karim. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah seiring dengan semangat atau keseriusan para sahabat mempelajari seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran. Apakah itu penafsiran, kemudian di situ memahami hukum-hukumnya, kemudian juga hukum-hukum bacaan, ya. Nah, itu tentu mulai munculnya ilmu Al-Quran ya dari situ, ya. Berikutnya tatawur ulumil Qur'anil Karim. Bagaimana berkembangnya ilmu Al-Qur'anil Karim. Jadi setelah tersebarnya atau meluasnya penaklukan Islam dan masuknya beberapa negeri yang ke dalam Islam, tentu para sahabat bertebaran di negeri-negeri yang sudah ditaklukkan. Mereka mengajarkan penduduknya Al-Quran, menafsirkan untuk mereka makna-maknanya, mereka sebarkan ilmu-ilmunya dan pengetahuan di dalamnya. Bahkan ada sahabat itu yang duduk di masjid atau yang lainnya. Dan tentu mereka dikelilingi oleh para penuntut ilmu. Ya, berarti murid-murid para sahabat ini yaitu tabi'in, mereka lah yang menuliskan ilmu-ilmu tersebut. Mereka yang menyusunnya, bahkan ada juga di antara mereka mencukupkan mendengar saja, memahaminya dan menghafalnya. Maka dari sinilah tumbuhlah apa yang bisa kita katakan tumbuh atau nasya'at, tumbuhlah apa yang bisa kita katakan pada dengan istilah modern dengan madrasah tafsir, ya. Dan dialah yang banyak, ya, wahya katsira, dan dia banyak. Yang paling terkenal ada 3 madrasah. Yang madrasah ini pertama ada madrasah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi Makkah. Ada madrasah Abdullah bin Abbas dan itu di Mekah. Wa huwa hibru hadhil ummah. Dia adalah penanya umat ini, wa turjumanul Quran, dan dia adalah seorang penterjemah Quran. Arti yang disebut sebagai penafsir Al-Quran. Wa huwa alladhi da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dialah yang didoakan oleh Rasulullah dengan doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Wa min ashhuri talamidih, sementara murid-murid beliau yang paling terkenal ada Sa'id bin Jubair, ada Mujahid bin Jubair, ada Ikrimah, ada Tawus, ada Atha bin Abi Rabah. Madrasah kedua adalah Madrasah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di Madinah Al-Nabawiyah. Beliau adalah salah satu pencatat wahyu Allah, ya. Dan bahkan dia imamul qurra, ya, imamnya para ahli qari yang pintar membaca Al-Quran. Syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Maka Rasulullah SAW memberikan pernyataan rekomendasi, ya, dengan kata beliau, aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling qari di antara umat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Wa min ashhuri talamidih, sementara murid beliau yang paling terkenal adalah Zaid bin Aslam dan Abul Aliyah Ar-Rayyahi dan ada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Yang ketiga, Madrasah Abdullah bin Mas'ud. Baik, silakan masuk. Ajarkan mereka bagaimana breakout room, ya. Ini ada beberapa orang yang belum masuk. Coba ajarkan mereka. Lewat WA, ya. Baik, yang ketiga ada Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an di Makkah. Dia adalah orang yang pertama menyiarkan atau terang-terangan membaca Al-Quran di Makkah. Ketika itu beliau mendapatkan surat Ar-Rahman, ya. Beliau datang kepada Rasulullah menghafal surat Ar-Rahman. Setelah itu beliau keluar ke halayak kafir Quraisy, ya. Halayak kafir Quraisy, lalu orang-orang kafir tersebut menindas
menyakiti beliau, meninju, menendang segala macam sehingga beliau memar-memar. Besoknya begitu lagi. Akhirnya Rasulullah SAW melarang beliau karena begitu berat begitu berat ancaman atau ujian yang dirasakan oleh beliau. Makanya beliau akhirnya berhenti memperdengarkan bacaan. Wa asma'ahu Quraisyan. Ini yang saya usah katakan tadi. Dia memperdengarkannya kepada Quraisy pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah. Qala anhu Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menceritakan tentang beliau, man ahabba an yaqra al-Qur'ana waddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abad, yakni Ibnu Mas'ud. Siapa yang suka atau mau membaca Al-Quran apa adanya sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membacanya atau mempelajarinya kepada Ibnu Ummi Abad, atau membaca sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'ud, bahkan Ibnu Mas'ud juga mengatakan tentang dirinya, wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah. Fi ya, fi. Ingat, fa fi fu ini asmaul khamsah ya. Wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Demi Allah, saya telah mengambil dari mulut Rasulullah langsung 70-an lebih surat Al-Qur'an ya. 70-an lebih ya. Zaman itu 70-an itu banyak ya, karena memang para sahabat Rasulullah langsung memahaminya, bukan hanya menghafal ya. Bukan hanya menghafal ya. Taib. Wa min asyuri talamidih. Ya, murid-murid beliau yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, ada Asy-Sya'bi, ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Taib, titik di situ ya. Wa qad kana haula'i sahabah, para sahabat tersebut, wa ghairuhum dan yang lain selain sahabat tentu, yu'allimunahum al-Qur'ana, mengajarkan kepada umat ini Al-Quran, wa tilawatahu wa tafsirahu wa ahkamahu, mengajarkan Al-Quran, cara bacanya, tafsirnya, dan hukumnya. Wa yubayyinuna lahum asbaban nuzuli wan nasikhi wan mansukh, menjelaskan kepada mereka sebab turun ayat, ada nasikh, ada mansukh, wa ghairi dzalika min ulumil Quran, dan ilmu Al-Quran lainnya. Walam yu'allifu ahadun minas sahabah kitaban, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat menuliskan sebuah buku. Bal kanu yu'allimuna birriwayati wat talqin, tetapi mereka mengajarkan dengan riwayat dan dengan talqin. Artinya didikte begitu. Ya. Thumma bada'at tabi'una bil kitabati wat tadwin fi ulumil Quran. Baru setelah itu mulailah kaum tabi'in menulis dan mengumpulkan ilmu-ilmu Al-Quran. Fa'allafal Hasanul Basri, lalu Hasanul Basri menulis ya fil qiraat, dalam qiraat. Beliau wafat 110 Hijriah. Wa allafa Atha bin Abi Rabah, ya, tufiya sana mi'a asyara fi gharibil Quran. Sementara Atha bin Abi Rabah menulis tentang Gharibil Quran, yaitu kalimat-kalimat ganjil, ya, kalimat-kalimat asing yang ada dalam Quran yang memang belum terkenal di kalangan mereka. Wafatnya 114. Wa allafa Qatadah bin Du'ama As-Sadusi fi an-nasikh wal mansukh. Sementara Qatadah bin Du'ama As-Sadusi itu menulis tentang nasikh dan mansukh. Baik. Thumma fataha babut ta'lib. Barulah setelah itu terbukalah pintu ya penulisan. Artinya akhirnya tersebar atau banyaklah ya kegiatan-kegiatan ya menulis. Fa ullifat fi ulumil Quran muallafatun katsira. Banyaklah karangan-karangan dalam ulumul Quran yang ditulis, min ashhuriha, yang terkenal tentu pertama ta'wilu muskilil Quran. Ini Ibnu Qutaibah ya, Ad-Dainuri
ya penulis buku Al-Ma'arib, kemudian ada juga Gharib ya. Mukhtalifil hadis ya. Mukhtalifil hadis beliau juga menulis. Kemudian yang kedua ada I'jazul Quran li Abi Bakar Al-Baqillani. Ya, I'jaz Quran yaitu mujizat-mujizat Al-Quran. Beliau adalah seorang ahli filsuf ya. Dan beliau juga bermadzhab Asy'ariyah ya. Tapi ala kulli hal tulisan-tulisan beliau banyak ya digunakan oleh kaum muslimin. Ada juga Tahaput Al-Falasifah ya. Semuanya beliau tulis. Pokoknya banyak pembahasan ya yang tentang beliau. Yang ketiga Al-Mufradat fi Gharibil Quran lirraib Al-Asfahani. Ada mufradat, yakni kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran yang itu yang asing ya. Ini Ar-Raib Al-Asfahani. Kemudian yang keempat ada Tibyan fi Aqsamil Quran li Ibnu Qutaibah. Ada Tibyan penjelasan fi Aqsamil Quran tentang sumpah-sumpah yang ada dalam Quran. Jadi Al-Quran itu ada sumpahnya ya. Lalu beliau inilah yang membahas tentang sumpah-sumpah tersebut. Yang ke 5 ada Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini ditulis oleh Imam Asy-Syuyuti. Ya, berasal kata Al-Asyut ya, yang ada di Mesir. Al-Asyut ini kota di mana Maria ya, Qibtiyah, Maria Qibtiyah berasal dari situ ya. Termasuk budak ya, budak Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah yang dibawa dari Mesir ya. Nah, beliau berasal dari Asyut. Baik. واتجهت أنظار العلماء إلى تأليف كتب تجمع الحديث عن علوم القرآن. Pandangan ulama akhirnya mengarah kepada penulisan kitab-kitab yang tajma'ul hadith, yang mengumpulkan atau mengkoleksi ya ulumil Quran, ilmu-ilmu Quran kulliha semuanya. Jadi akhirnya pandangan ulama tertuju kepada penulisan buku-buku yang memang ensiklopedi ya. Buku-buku ensiklopedi, semua pembahasan usul tafsir itu dibahas di dalamnya. Fatu'arrifu kullu ilmin ta'rifan mukhtasaran. Ya, dan di buku itu juga, buku-buku ensiklopedi itu juga memperkenalkan semua ilmu ya pengenalan yang mukhtasaran, yang ringkas. Wa min asyharil muallafat ala hadzal nahwi. Tentu karangan-karangan yang paling terkenal yang sesuai seperti ini. Pertama adalah Al-Burhan. Ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini li Burhanuddin Az-Zarkashi. Ya. Tulisan Burhanuddin Az-Zarkashi. Yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ini ditulis oleh Jalaluddin Asy-Syuyuti. Kemudian yang ketiga adalah Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ini tulisan seorang alim Al-Azhari ya, ulama Al-Azhar. Beliau namanya Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani. Baik, wal muallafat fi ulumil Quran katsiratun jiddan. Tulisan-tulisan dalam ilmu Al-Quran sangat banyak. Wa mimma la syakka fihi anna at-tarikha kullahu la ya'rifu kitaban darasahu darisun. Jadi muallafat dalam ilmu Quran memang banyak, tapi harus dipahami dulu. Tidak bisa diragui kalau semua sejarah semuanya tidak mengenali sebuah buku yang dipelajari oleh para pelajar, wa'alafa fi ulumil muallifun, dan dikarang oleh para penulisnya dalam ilmu-ilmu, wasannafa fil musannifun, dan ditulis oleh para penulis, disusun oleh para penulis, mithlal Qur'anil Karim. Seperti Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada tulisan apapun, buku apapun yang mirip seperti Al-Quran. Ini harus dipahami dari awal. Ya.